Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Luar biasa ya, pagi-pagi sudah dibakar semangatnya. Ini cocok jadi stand up komedi. Ya, penyemangat dan luar biasa. Oke, baik. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan diskusi dulu ya. Saya beri kesempatan yang sini 3 orang, yang sini 3 orang. Oke, 1, 2, 3 dulu, yang depan dulu ini. Oke. Oke. Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Pak, tunggu kamera sebentar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aceh Ahmad, Pak, dari Sumedang. Terima kasih diberi kesempatan Pak Bayu ke sini. Saya mohon bantuan Bapak untuk bagaimana solusinya begitu. Yang pertama adalah bahwa kami ada pesantren Pak baru dibangun, insya Allah. Dan insya Allah untuk tahap pertama ini kapasitas santrinya 50 orang. Alhamdulillah. Nah, cita-cita kami adalah kami ingin memberikan asupan makanan untuk santri itu yang halalan toiban. Baik. Nah, toib ini maksudnya adalah makan organik. Baik. Sehingga santri itu mendapat asupan yang maksimal, baik nutrisi ya berupa hewani maupun nabati itu nanti dari sini gitu Pak. Baik. Kalaupun nanti itu ada kelebihan, maka itu akan kami jual begitu, kira-kira begitu. Sehingga ada potensi bisnis nantinya seperti yang Bapak sampaikan. Nah, di potensi yang ada pada kami di sekitar pesantren itu sendiri ada luasan tanah yang bisa kami garap sekitar 2000 meteran. 2000 meter. 2000 meteran. Kemudian ada di lokasi yang lain tapi berbeda kecamatan, kami punya lahan sekitar 2 hektar lebih. Alhamdulillah. Itu berupa pohon jati Pak. Baik. Jatinya itu jati Solomon yang lurus itu. Oke, usianya sudah sekitar 20 tahun. Sudah siap potong berarti. Sudah siap potong. Tapi ada juga yang masih kecil-kecil gitu Pak diantaranya. Kemudian kami juga punya sawah meskipun sedikit. Luasannya itu sekitar 1400 meter. Dekat dengan lokasi pondok atau tidak Pak? Dengan pondok itu lokasinya kalau pakai motor paling 5 menit. Baik. Iya. Kemudian bersamaan dengan sawah itu kami punya kolam juga. Ada 2 kolam yang ukurannya kurang lebih 4 kali 6 meter. 2 kolam. Airnya untuk itu ada banyak. Airnya banyak, air sungai yang mengalir. Baik, oke. Kemudian ada lagi 1 kolam yang kecil tapi lokasinya agak jauh juga, berbeda dari sawah itu, ukurannya 3 kali 4, juga di pinggir sungai. Baik. Nah, dari potensi yang ada itu bagaimana supaya yang tadi itu terpenuhi. Minimal mungkin yang dari penjelasan Bapak gitu, bahwa mungkin saya bisa beternak ayam atau kambing atau sapi begitu. Kemudian makannya itu berarti kami butuh beras begitu Pak ya. Baik. Yang organik, butuh sayur dan sebagainya. Mungkin itu seperti apa Pak solusinya, mohon bantuannya Pak. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ke depan masalah yang paling besar adalah masalah SDM. Artinya masalah SDM itu begini, bukan kurang orang, tetapi kurang orang yang mampu bisa mengerjakan. Seperti misal, ketika Bapak Ibu nanti sudah jalan, sudah level 1000 meter saja, Bapak Ibu akan ketemu dengan
SDM yang harus membantu Bapak Ibu. Karena itu saya berharap satu, kalau Bapak Ibu hari ini punya pondok pesantren atau yayasan atau lembaga pendidikan dan lain sebagainya, itu akan sangat efektif. Seperti misal, Bapak sudah punya santri 50 orang. Ini di dalam atau di luar, Pak? Di dalam. Di dalam. Lahan yang di dalam pondok tadi 2000 meter. Oke. Begini ceritanya. Saya sedang merintis, jadi ada pondok-pondok pesantren Bapak Ibu yang terus terang yang di samping ini. Ini sedang kita rintis sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai tempat untuk persiapan tenaga. Ketika Bapak Ibu besok sudah mulai besar, Bapak Ibu kan pasti butuh seorang manajer, minimal supervisor. Nah, terus yang kedua, di luar sana Bapak Ibu banyak pengangguran yang tidak siap kerja. Nah, di pondok pesantren sendiri, saya minta maaf, hari-hari ini luaran pondok justru banyak sekali yang menganggur. Setelah mereka keluar dari pondok itu mau ngapain? Kalau semua mau berdakwah boleh, tapi akhirnya terjadi gesekan-gesekan yang luar biasa. Nah, karena itu, kalau Bapak Ibu punya lembaga pendidikan atau pondok pesantren, jadikan tempat itu betul-betul sebagai tempat untuk melatih orang. Karena goal kita di dalam pondok nomor 1 adalah karakter. Karakter ini sangat penting Bapak Ibu di pondok. Ketika santri diajari untuk ngaji, diajari untuk yang benar, diajari untuk betul-betul dia bisa menjadi orang yang rohaniawan. Nah, yang kedua, mereka juga butuh hidup dengan skill, dengan kemampuan. Banyak sekali pondok-pondok pesantren yang punya tanah puluhan hektar dengan jumlah santri di atas 5.000 orang yang setiap bulan untuk makan aja masih butuh miliar. Tapi tanahnya nganggur. Nah, saya berharap satu, kita kembali ke awal. Dulu Bapak Ibu para kiai sepuh, mereka selalu menjadi contoh. Mereka menjadi panutan. Bahkan kalau boleh, pondok pesantren betul-betul akan menjadi gurunya masyarakat. Orang bertanya kemana? Ke Pak Yai. Nah, saya berharap satu di sini, Pak, kalau sudah ada 50 orang, ada tanah 2.000, sebenarnya ideal pelatihan itu 1 orang. Kalau di pondok pesantren Bapak Ibu bisa megang ya minimal itu sebenarnya 100 meter. Tapi kalau tidak bisa, ini usia berapa minta maaf? Lulusan SD. Oh, kalau enggak. Oke, baik. Kalau yang sudah ada berapa orang? Belum ada, Pak. Oh, belum ada. Baik. Planning, oke, enggak apa-apa. Oke, siap. Nah, jadi idealnya kalau anak lulusan SMP, Lulusan SD, Pak. ya sebentar, kalau SMP SMA, ini Bapak Ibu, ini 100. Kalau SD, itu maksimal satu murid itu 4 meter. 4 meter persegi. Masuk SMP, kalau SMP bisa 100 meter. Kalau untuk anak SD, satu anak 4 meter persegi. Nah, tujuan kita adalah satu. Di dalam pondok ini Bapak Ibu, kan pondok juga butuh dana Bapak Ibu ya. Butuh operasional. Nah, ketika butuh operasional, saya kepingin sekali sih. Bukan mengharapkan donatur. Tapi jadilah pondok yang mandiri. Kayak yang di samping ini kan banyak orang ikut pelatihan kan susah Bapak Ibu. Kalau itu di pondok samping ini saya ajari jangan takut untuk narik biaya ke santri. Kalau semua digratiskan, kalau punya donatur enggak masalah. Kalau enggak punya nanti malah isinya sakit hati. Makan kurang cukup ya santri protes, betul enggak? Nanti yang disalahkan terakhirnya Gusti Allah. Pak Yainya sendiri pontang-panting karena untuk operasional.
Lah kalau yang nanti ujung-ujungnya satu, semua tidak akan baik. Karena itu tampil apa adanya. Jadi kalau yang ini saya ajari setiap 40 hari, biaya 40 hari itu sekitar 1 juta rupiah. Menurut saya masih wajar lah dan murah. Tapi saya suruh minimal SMP atau SMA. Tujuannya begini, kurikulum di dalam pondok Bapak Ibu, setiap santri diberi kesempatan untuk bekerja itu kurang lebih 4 jam. 4 jam itu apa saja yang dilakukan? Semua bidang. 40 hari itu bisa dari telur sampai jadi ayam. Dari bibit sampai panen. Dari panen sampai masak. Nah, ini budaya ini harus ada di dalam pondok pesantren. Terus yang kedua, kita ajarkan konsep bahwa apa yang ditanam itulah yang dimakan. Nah, mulai disetting. Kalau rencana 50 orang Pak, mulai dibagi peternakan sendiri. Mungkin peternakan kalau gini kita bagi minimal ada 10 kelompok. Berarti peternakan 5 orang, perikanan 5 orang, pembibitan 5 orang. Terus habis itu bagian produksi pakan plus pupuk 5 orang. Sayur itu ada macam-macam. Minimal sayur itu ada sekitar, ya kalau kita buat minimal sekali itu idealnya 17 Bapak Ibu. Tapi kita bisa bagi menjadi 5 sampai 10 lah. Setiap sayur 1 orang, 1 orang, 1 orang, 1 orang. Tujuannya apa? Mulai spesialisasi. Nah, kemudian di sini juga kalau ada padi, nah, bagian marketing, mulai diajarkan. Kenapa kok ini penting sekali? Yang pertama, ketika mereka bisa lulus ini semua Bapak Ibu, walaupun dengan kapasitas yang kecil, ilmunya akan mereka peroleh. Dan yang kedua, ketika nanti anggap aja mondok selama 3 sampai 6 tahun. Ketika bisa sampai 6 tahun, ini sudah betul-betul jadi miliarder semua. Betul atau tidak kira-kira? Terus kalau atas nama pondok, seandainya jual produk, itu jauh lebih mudah diterima. Tergantung Bapak dari masuk di kelompok mana kan gitu aja. Organisasi mana. Dan yang kedua, ketika program ini dijalankan Bapak Ibu, sulit-sulit. Melatih apa? Kedisiplinan. Tapi ketika anak-anak mulai SMP, SMA dilatih untuk disiplin, insya Allah mereka ketika lulus jadi orang yang disiplin. Jadi kambing ya, belum ya. Nah, saya minta tolong kambing 5 orang gitu aja. Ini semua dilakukan Pak. Dan ini akan menghasilkan. Kalau untuk hidup sendiri di pondok pesantren, untuk sayurnya, kalau 50 orang berarti butuh berapa meter Bapak Ibu? Untuk hidup kita butuh 2 meter. Berarti cuma butuh 100 meter. Betul enggak? Terus yang kedua, sisanya bisa dipakai untuk dijual. Sudah operasional. Seandainya kita tentukan, Bapak tentukan bayar 1 bulan 1 juta. Tapi ketika mereka ikut bekerja, penjualan juga dihitung sebagai penghasilan mereka. Paham maksud saya? Kan mungkin ada anak fakir, anak-anak yang betul-betul tidak mampu. Lah pekerjaannya mereka walaupun sehari cuma 4 jam itu selesai. Bapak Ibu tahu enggak 1.500 itu sebenarnya butuh waktu berapa jam? 1.500 itu cuma butuh waktu 3 jam. Saya biasa dulu ngerjakan 1.500. Sebelum Bapak Ibu kerja 1.500, saya dulu kerja sendiri 1.500 itu. Pagi 1 jam, sore 2 jam. Itu sudah lebih dari cukup. Jadi kalau seandainya mereka bisa kerja 4 jam, sebenarnya sudah selesai masalah. Coba bayangkan, ketika program ini dijalankan dari awal Bapak Ibu, kira-kira bisa berhasil tidak?
Kalau satu orang cuma pegang maksimal 100 meter, ya dikerjakan setiap hari 4 jam, rumput tumbuh 1 bisa enggak kira-kira? 100 meter cuma 10 kali 10 loh. Dan santri di situ setiap hari 4 jam. Nah, apa yang paling penting di sini? Pendisiplinan. Kenapa kok ini penting Bapak Ibu? Ayo kita rubah budaya. Pondok pesantren ngajari orang banyak yang bermalas-malasan. Betul atau tidak? Ayo kita rubah itu. Nah, saya yakin Pak, ketika Bapak kerjakan ini, insya Allah seluruh lulusan santri akan diantri orang. Diantrinya kenapa? Karena banyak diantara rekan-rekan Bapak Ibu sendiri pun pasti butuh tenaga kerja. Yang jujur, yang amanah, yang betul-betul bisa diandalkan. Terus yang kedua, karena Bapak punya kan 50 orang. Berarti berasnya habis berapa Bapak Ibu? Begini caranya ngitung. Besok Bapak Ibu harus ngitung sendiri ya. Kalau 50 dibagi 4, ketemu berapa? Anggap aja 13 gitu ya. 13 keluarga. Kali berapa satu keluarga kemarin? 200 kilo gabah ya. Berarti ketemu berapa totalnya? 460. Kalau begitu berarti tanahnya butuh berapa? Kalau pakai sawah modern. Betul tidak? Ketemu berapa ini? Anggap aja total setengah hektar. 5.000 meter. Bapak kepengen pondoknya terkenal enggak? Tolong buat. Yang kerja sawah Bapak Ibu di Jepang itu mulai SD. Anak-anak sudah dilatih untuk tanam padi. Tapi tolong, jangan tanam biasa. Tanam yang modern sekali. Dengan konsep sawah palsu. Di Jepang Bapak Ibu tanam padinya bisa cuma pakai kolam terpal bulat. Bisa juga pakai plastik panjang. Bisa juga pakai polybag. Ini sebagai apa? Sebagai riset mereka. Coba bayangkan ya. Anak-anak SD mainannya tanam padi. Bahasa lainnya penelitian tanam padi. Sekolahnya heboh enggak kira-kira? Terus yang kedua, pada suatu saat ketika ada kunjungan, perlu enggak gurunya yang ngajar atau santrinya yang ngajar? Santrinya sudah bisa ngajar, betul enggak kira-kira? Kalau itu dilakukan rutin setiap hari, dalam waktu berkala 2-3 bulan saja, itu sudah merubah mindset. Dan saya yakin Bapak Ibu, pondok pesantren akan betul-betul efektif untuk edukasi. Coba kalau setiap hari bahasanya mereka tentang integrated farming, tentang ngolah pupuk dan semuanya sebagai bahan diskusi mereka dan kerja harian mereka, saya yakin akan jadi heboh. Betul atau tidak kira-kira? Nah, pekerjaan inilah yang harus kita lakukan. Bisa diterima Pak? Terus kolamnya, kalau Bapak Ibu punya kolam, yang satu tadi dekat sawah bisa untuk pembesaran, bisa juga untuk asola, bisa juga untuk bebek sambil jaga padi. Tapi yang kolam kecilnya Bapak Ibu usahakan satu, ini airnya bagus atau tidak Pak? Kalau airnya bagus usahakan jadi pembenihan ikan. Pembenihan ikan. Pembenihan ikan itu macam-macam. Bisa lele, bisa nila, bisa gurami. Tapi kalau airnya bening, yang paling cepat menghasilkan uang itu lele. Kalau air mengalir kan untuk lele jauh lebih bagus untuk anakan. Terus yang kedua, kalau mau pembenihan lele berarti piranti apa yang harus kita siapkan? Cacing, sutra. Karena biaya terbesar pembenihan lele itu cuma cacing sutra. Bapak Ibu, kalau untuk pembenihan lele, walaupun kolamnya kecil, seandainya kita punya ukuran pembenihan 2x3,
Kita punya 4 biji saja, 2 kali 3. Ini yang kecil. Ditambah kolam induk 2 kali 3 dibagi 2 lah ini. Induk. Kalau kita dengan kolam seperti ini, berarti seandainya kita target 2 kali 3 itu bisa isi 100.000. Kalau 100.000 per bulan bibit lele, Bapak Ibu sudah ngeri. Berapa harga lele sekarang bibit? Pernah yang beli? Anggap aja 100 lah. Usia ya sekitar ya 46 harusnya 100 rupiah itu. Umur 1 bulan lah. Nah, ketika kita bisa produksi 100.000 dengan harga 100 rupiah, kan sudah lumayan Bapak Ibu ya. Sudah dapat berapa ini? 10 juta. Sudah bisa hidup. Induk kita tidak perlu banyak, jantan kasih 4, betina kasih 8, sudah selesai. Tidak usah ukuran yang besar Pak. Sekali yang kalau boleh ya ukuran 2 kilo lah. Nah, yang paling penting dalam pembibitan lele cuma satu. Cacingnya ada. Kalau cacingnya tidak ada ya wassalam. Kalau beli semua ya resiko. Tapi kalau cacingnya ada, apalagi dari cacing ini pada bebek, nah sudah selesai. Lah yang di dekat sawah tadi Pak, tolong untuk budidaya ikan yang bisa dikonsumsi oleh anak-anak pondok. Tapi kalau yang dikonsumsi Bapak Ibu, saran saya peliharalah ikan nila. Kenapa kok ikan nila? Ikan nila itu dipanen terus-menerus, pokoknya jangan diserok loh ya. Tidak akan habis. Baik. Apalagi yang belum kira-kira ini bisa diterima Pak? Jadi saya minta tolong bagi, kalau ayam taruh yang di 1000 meter tadi untuk ngolah limbahnya anak-anak sendiri. Ayam sendiri Bapak Ibu, program ini ayam kambing sama. Kambing juga jangan terlalu banyak Pak ya. Kambing karena tanahnya cuma sedikit, maksimal 3 ekor. Kambing 3 ekor, ayam mulai aja dari 10 ekor Pak. Baik, lah programkan 10 ekor itu betul-betul bisa jadi miliarder. Tapi tanahnya kan jelas kurang nih. Ketika tanah kurang, santri kan tidak mungkin suruh tanam jagung Pak. Yang tanam jagung, petani beli aja jagungnya. Oke, siap. Nah, ke depan Bapak Ibu, kalau pondok kayak gini sudah jadi, maka pondok ini akan menjadi jujukan, menjadi sentral untuk orang-orang belajar. Dan ini mimpi saya, harapan saya itu setiap pondok pesantren dan lembaga-lembaga sekolah menjadi tempat mencetak tenaga kerja. Karena ngajari pertanian itu bukan pelatihan kayak gini loh Bapak Ibu ya. Pelatihan kayak gini ini cuma membuat orang pinter di kepala saja lah ya. Betul enggak kira-kira? Tetapi kalau mereka bisa 3 tahun di lahan, ini baru betul-betul pintar. Tapi tolong difokuskan, jangan dipaksa semuanya harus bisa. Karena setiap orang itu punya kemampuan yang berbeda-beda. Begitu ya Bapak? Betul, harus dibagi plot. Ini sesuai pilihan mereka, tidak cocok bongkar pasang. Begitu Pak ya. Ada lagi kira-kira? Yang untuk jatinya, kalau untuk jatinya Bapak bisa potong kalau sudah pada waktunya. 20 tahun untuk Solomon kan sudah di atas 25-30 cm middle-nya. Sudah cukup untuk dipotong. Terus yang kedua, kalau dibiarkan sampai tua pasti lubang. Solomon itu rata-rata di atas usia 30 tahun dalamnya lubang. Bapak akan kecewa. Jadi lebih baik potong 20 tahun sudah ideal. Terus yang kedua, tanaman yang kecil-kecil biarkan hidup Pak. Bapak bisa kasih di sini cabai Jawa, dirambatkan di cabai Jawa itu Pak. Cabai Jawa itu merambat Pak, dan dia butuh naungan. Karena dia di sini cabai Jawa ini jati kan termasuk tanaman ragus Bapak Ibu ya. Minta tolong pupuknya yang cukup. Terus yang kedua bisa juga vanili di sini, yang dirambatkan di pohon jati. Betul.
Tapi yang paling gampang Pak, kalau tanaman jati cabai Jawa. Betul. Karena ini daerah berarti cukup panas. Bapak beli online banyak Pak. Jangan gini ya, kalaupun butuh banyak, saya minta tolong Bapak Ibu. Seandainya lahan 2 hektar. Berarti seandainya jati, anggap aja jati tanam berapa? 23 atau 33 Pak kemarin? 33 berarti luas tanahnya 233 atau 23? Tanam jarak-jaraknya. 23 berarti 1 hektar kan 1.500 kali 2 kan berarti 3.000 pohon. Kalau 3.000 pohon Bapak Ibu, kalau beli benihnya langsung banyak, mahal. Karena satu bibit bisa 10 ribuan lah. Tetapi ini cara saya. Kalau Bapak Ibu mau tanam tanaman horti, jangan tanam sekaligus. Beli aja kalau butuhnya banyak Pak, butuh 3.000 seandainya. Belinya jangan 3.000, maksimal beli 30 saja. Setelah 30, Bapak Ibu kan goalnya kembali modal kan. Setiap usaha kan kapan balik modal kan. Jadi ketika Bapak Ibu beli 30 bibit, ketika dia sudah ditanam hidup, taruh di polybag atau planter bag agak besar, setelah itu dipotong-potong Pak. Seandainya 1 jadi 3, berarti tanaman kita jadi berapa Bapak Ibu? Ini sudah balik modal atau belum? Sudah. Jadi ingat baik-baik, buat semua usaha sesimpel mungkin, goalnya balik modal. Kalau 1 jadi 2, ya sudah balik modal. Tambah 1 lagi untuk tenaganya. Nah, ketika ini sudah jadi Bapak Ibu, yang ini kembangkan terus sebagai pembibitan. Ketika dia tumbuh 6 bulan lagi sudah tambah banyak, 6 bulan lagi tambah banyak. Akhirnya dalam waktu 2 tahun saja, 3.000 pohon ini sudah penuh dengan cabai Jawa. Ayo kita hitung perbandingannya. Kalau seandainya beli 30 harga 10.000 berapa? 300. Kalau beli 3.000, 3.000 kali 10.000 berapa? 30 juta. Sekarang saya mau tanya, usaha apa sih yang ubah dari 300.000 jadi 30 juta dalam waktu 2 tahun? Tidak ada kan? Nah, karena itu cara kita berpikir harus begini. Bibit mulai kecil aja. Belinya sedikit. Kan cuma nambah waktu 2 tahun saja. Betul atau tidak? Nah, banyak orang lupa kenapa tidak semua. Jangan tergesa-gesa. Pikirkan ini. Cari uang 27 juta dalam 2 tahun itu tidak gampang. Karena itu minimalkan modal dari yang ada. Bisa dipahami Pak ya? Nah nanti ketika ini sudah ditanam semua, Bapak tetap akan punya unit usaha pembenihan. Dan nanti kalau nunggu panen kan masih 2 tahun. Nunggu panennya cabai Jawa. Tapi Bapak Ibu sudah bisa panen dulu. Panen apa? Panen bibit. Orang Indonesia itu latah Bapak Ibu. Percayalah. Bapak punya 2 hektar, tanam cabai Jawa bisa bagus. Orang tidak akan beli cabai Jawanya. Orang beli bibitnya. Lah kalau Bapak sudah punya kebunnya, sudah punya bibitnya, nanti bibitnya laris duluan. Betul atau tidak kira-kira? Inilah konsepnya seperti ini. Bisa diterima Pak? Oke, mari Bapak di depan dulu Pak ya, tenang, santai dulu, santai. Kita hari ini saya selesaikan semua Bapak Ibu. Kalau tidak selesai nanti tolong nambah waktu sore ya, jangan pulang dulu. Kita diskusi. Mikrofon Mas. Masih jam 8 pagi kok. Ayo, mari sebentar Pak, tunggu kamera.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hartopo dari Halmahera Barat, Pak. Celolo, Pak. Celolo ya. Saya lama tidak ke sana. Jadi melanjutkan diskusi yang kemarin malam, masalah fermentasi VCO. Jadi kalau misalnya kita VCO dirubah ke arah yang vitamin yang kemarin ya, itu kan dicampur dengan produk-produk yang unsurnya air. Berarti kan nggak homogen antara air dengan minyak. Salah. Oke, tidak apa-apa, lanjut ya, dulu. Itu yang pertama, Pak. Jadi mohon penjelasannya. Terus yang kedua, kemarin di YouTube Bapak juga membahas masalah santan kering. Baik. Ini santan kering atau DC, dedicated coconut. Jadi yang peluang ekspor itu, Pak. Baik. Karena kami kan di Halmahera kan punya pusatnya kelapa, ribuan hektar di sana. Terus yang ketiga, masalah katalis, Pak. Bisa nggak dibikin sistem biang katalis atau kita ternak dari katalis ini diperbanyak? Baik. Itu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Yang pertama, kalau kita punya VCO karena dia minyak, tidak boleh dicampur air, Pak. Tidak akan pernah nyatu. Sampai kiamat minyak dan air itu selalu terpisah. Terus yang kita pakai untuk ekstrak apa? Bahan kering. Bahan baku kering. Jadi contoh nih, kita kasih herbal. Bahan-bahan herbal itu kita keringkan. Kita rendamnya di dalam VCO. Karena VCO lemak itu Bapak Ibu dia juga melarutkan. Jadi ini beberapa konsep. Jadi bahan baku keringnya inilah yang akan kita campur dengan VCO. Terus kita biarkan aja, tidak usah diapa-apakan. Jangan ditambah oksigen ya, tambah tengik nanti. Jadi cuma ditambah itu, tutup rapat, biarkan memang agak lama, sekitar minimal 2-3 bulan minimal. Tapi semakin lama akan semakin baik. Contoh Bapak Ibu, yang paling gampang buat untuk minyak pijat gitu ya. Kalau minyak pijat dengan yang diminum agak beda ya, sama-sama pakai bahan VCO. Nah, kalau pijat itu berarti kita butuhkan apa Bapak Ibu? Serai hangat bisa, kencur bisa, jahe bisa. Terus yang kedua, ini saya kasih trik ya. Carikan tanaman-tanaman yang akarnya bulat. Akarnya panjang dan keras dan sulit sekali dicabut. Ada enggak rumput yang seperti itu? Banyak, teki ndaklah kurang. Ilalang, tulangan. Pernah tahu tulangan? Nah, akar-akarnya itu kalau seandainya dijadikan minyak urut aja, itu akan luar biasa. Jadi orang selalu berpikir minyak urut harus panas, betul enggak? Makanya orang gunakan minyak kayu putih kan gitu kan. Nah, GPU dan sebagainya. Tidak harus Bapak Ibu. Carikan bahan-bahan yang bagus untuk saraf. Bukan juga. Untuk saraf otot maksud saya. Sepakakan itu saraf otak Pak. Dan tidak mungkin kita kasih mijet untuk otak. Jadi serai, semua, pokoknya semua bahan. Jangan hanya satu. Kalau boleh sampai 30 macam. Kalau sudah saya bilang 30 macam berarti apa Bapak Ibu? Ngawur. Sekarang sudah ada AI, sekarang sudah ada Google, Bapak Ibu tanya aja di situ. Akar-akar tanaman yang bisa untuk merilekkan, meredam inflamasi, menghilangkan rasa sakit. Nah Bapak Ibu cari, keringkan Pak. Keringkan, setelah dikeringkan rendam dengan VCO. Kalau untuk pijat boleh langsung dipanaskan VCO-nya. Sehingga apa? Bapak Ibu bisa membuat obat gosok. Dan pasti efektif. Saya ulangi ya, semakin banyak bahan, semakin ngawur bahannya, semakin mujarab. Kenapa kok begitu kira-kira? Ya karena tidak kena satu, kena satunya, tidak kena satu, kena satunya kan gitu kan.
Nah, kalau ditanya berarti produknya yang mujarab apa? Jawab aja enggak tahu. Paham maksud saya ya? Jadi bukan rahasia, Pak. Bukan rahasia, enggak. Contoh, saya kasih satu bocoran. Bapak Ibu tahu enggak tali putri? Tali putri itu benalu, betul ya? Benalu warnanya apa? Kuning. Untuk saya ngobati orang-orang yang kena saraf kejepit, saya juga punya minyak gosok Bapak Ibu. Namanya Yakoli. Minyak gosok ini memang saya rancang khusus untuk saraf kejepit. Karena itu minyak kayu putih yang saya ekstrak sama dengan bahan-bahan yang banyak kayak gini, saya tambahkan di situ tali putri. Ini untuk apa? Saraf kejepit. Tujuannya untuk apa? Dia membuat rileks. Dan karena dia lemak, membantu bantalan di lumban terutama. Di tulang belakang. Lah semua yang Bapak Ibu pelajari tinggal ngawur gini aja loh. Kan sudah tahu cara buatnya kan yang penting kan. Nah tolong satu saja yang penting. Kalau buat sesuatu tolong dicatat. Paham ya maksud saya ya? Kalau tidak dicatat, nanti begitu sudah bagus hasilnya, mau buat lagi lupa. Lah kalau lupa kira-kira diprotes banyak orang. Indonesia itu cuman itu yang paling sering dilupakan. Lupa nyatat. Jadi saya minta tolong semua yang Bapak Ibu kerjakan belajar dicatat. Nah, karena apa? Sewaktu-waktu ada dua hasilnya. Yang satu hasilnya salah, yang satu hasilnya benar. Kalau hasilnya salah, biar tidak diulangi lagi. Paham ya maksud saya ya? Kalau hasilnya benar, tinggal dilanjutkan. Nah, tolong Pak ya dicatat. Kemudian kalau yang kedua, untuk ekspor, tidak perlu pakai kelapa kering juga tidak perlu Pak. Sekarang ini yang dibutuhkan kelapa utuh. Main ke sana Pak, ke Tobelo Pak. Tobelo ke arah Galela, di sana kan ada pabrik kelapa besar. Pernah main ke sana? Lewat. Mampir ke sana. Lah di sana kan sudah produksi santan kering. Kalau enggak gitu di Manado banyak sekali sekarang sudah produksi santan kering. Nah, kenapa kok begitu Bapak Ibu? Santan kering itu memang beda dengan DC ya. Tapi kalau yang dibutuhkan paling banyak sekarang santan kering. Dan tidak resiko. Lah limbahnya pengolahan ini kan pasti ada air kelapa. Terus pasti ada ampas. Lah ini yang diolah air kelapa dijadikan apa? Dijadikan pupuk, nutrisi dan sebagainya. Jailolo tempatnya ikan juga. Nah di sana untuk ngolah ikan. Begini Bapak Ibu. Kita ini Indonesia ini kaya semuanya. Cuman satu kan, kita seringkali tidak tahu tempatnya di mana. Pusatnya teri ya Jailolo ini. Pusatnya ikan teri itu. Kalau ngumpul sekapal Bapak Ibu. Kalau pas musim. Tapi ya jangan tanya, mahal tetap. Saya itu heran Jailolo itu mahal kenapa ya? Transportnya. Karena di ujung pulau gitu loh, jauh Bapak Ibu. Nah, apa yang ketiga tadi? Katalis. Biang katalis. Bapak Ibu kalau untuk biang katalis itu kan dari produk saya. Gadok gitu loh Bapak Ibu. Biangnya katalis itu sebenarnya gadok Bapak Ibu. Obat gadok itu. Jadi kenapa sih saya terakhir muncul ide buat katalis itu Bapak Ibu? Begini ceritanya. Tanah dan manusia itu sama enggak kira-kira? Sama. Tapi saya agak terlambat menemukan konsep ini. Jadi karena manusia diciptakan dari tanah, saya harus kembali menyehatkan tanah. Supaya mereka hidup kembali. Dan itu perlu mikroorganisme. Dan untuk menyehatkan tanah, berarti kita perlu nutrisi untuk tanah. Lah masalahnya nguji tanah itu kan susah untuk pemulihan nutrisi. Karena itu saya pilih untuk katalis itu dari bahannya gadok. Kalau Bapak Ibu pengen buat gampang. Itu terdiri dari hampir 90 macam bahan Bapak Ibu. Herbal. Caranya gimana? Kan bukan untuk obat orang kan, untuk katalis saja kan.
kumpulkan semua herbal sampai 90 macam, terus fermentasi selama 3 tahun, sudah jadi biangnya gadok. Bayangnya katalis. Bapak Ibu bisa enggak kumpulkan 90 macam tanaman herbal? Enggak lah. Semua tempatnya Bapak Ibu punya potensi herbal. Tinggal ketik aja di Google bahan-bahan herbal, kumpulkan semuanya. Baik rimpang, baik daun dan buah. Sudah. Nah nanti masukkan aja dalam drum begini, simpan semuanya, biarkan 3 tahun. Jadi apa? Tanah. Tidak ada airnya, jadi tanah. Jadi kompos. Nah setelah jadi tanah baru dipakai untuk ngolah jadi biang katalis. Biang katalis 1 kilo ini untuk ngolah bahan 1 ton. Bahannya sudah hafal Bapak Ibu ya. Ada kubis, wortel, kentang, paitan. Nah ini. Paitan, tahu paitan? Bukan, paitan itu kayak bunga matahari yang pahit itu loh Pak daunnya. Kembangnya kuning, kembang bulan, beberapa daerah nyebut kembang bulan. Nah, jadi seandainya kita buat ini 1 ton, kita cuma butuh ini 1 kilo. Sudah, biarkan sekitar 6 bulan sudah jadi sendiri katalis. Ditaburkan. Ini untuk biangnya yang ngolah. Jadi kan begini Bapak Ibu, ketika kita punya biang tinggal dikasih makan apa? Sudah. Yang paling mahal itu ada 2 Bapak Ibu, kentang itu mahal. Makanya sejujurnya harga katalis 20.000 itu tidak rasional. Lah jeleknya satu. Untuk membuat ini berarti harus di daerah sentral. Bapak Ibu kemarin ketika ke kafe, Bapak Ibu lihat tandon-tandon kan? Contoh nih wortel. Wortel itu, Bapak Ibu ingat katalis berapa yang ada wortelnya? 2. Sama untuk yang KCL, itu ada wortelnya. Saya kasih tahu, 1 tandon wortel isi 1 ton, itu paling banyak keluar 200 liter katalis. Kalau tidak bisa dapat harga wortel 1.000 Bapak Ibu, tidak jadi. Rugi. Nah masalahnya satu, di mana Bapak Ibu bisa dapat harga wortel 1.000? Ya produksi wortel sana. Makanya yang bisa produksi ini hanya daerah sentral. Kubis itu bisa diolah ketika harganya 1.000. Bapak Ibu pernah beli kubis harga 1.000? Ya belum bisa. Nah, karena itu nanti ke depan Bapak Ibu bisa membuat katalis, tidak usah dari ini terlalu lama. Bapak Ibu bisa membuat katalis dari ampasnya katalis. Dari apa bahannya? Buat katalis sendiri. Ketika Bapak Ibu tanam apapun dan pada waktu tidak laku, tolong itu waktu kita untuk menabung. Saya ulangi ya, Bapak Ibu kan pasti pernah kan mengalami waktu jualan tidak laku kan? Tolong pada waktu hal itu terjadi, diolah dijadikan pupuk. Dan nanti pasti akan laku. Ingat baik-baik Bapak Ibu, rezeki itu ada yang bagi. Ya Pak ya, karena Bapak di bagian produksi VCO dan lain segalanya, saya minta tolong satu, jangan takut untuk menabung. Kemarin sudah saya kasih contoh kan, gimana caranya supaya kita pelihara sapi dan pasti berhasil. Ya kumpulkan aja yang pasti. Yang pasti sapi itu cuma kotoran sama kencing Bapak Ibu. Lainnya itu belum tentu pasti. Makanya saya bisa punya sapi banyak Bapak Ibu, dan sapi saya mati pun saya tetap bahagia. Kenapa kok begitu? Kalau ada sapi mati, terutama yang anak Bapak Ibu ya, itu saya jual lebih mahal. Pernah sapi keguguran? Sering kan?
Kalau sapi keguguran, kambing keguguran, ayam prematur, tahu prematur ya, enggak netes-netas itu loh. Lah itu kan sebenarnya rugi atau untung? Rugi. Tapi kalau diberi kesempatan mengalami hal itu, jadikan itu menjadi nutrisi. Saya kasih contoh, seandainya saya punya anak sapi yang lahir prematur, mati kan pasti kan? Beratnya itu sekitar 30 sampai 40 kilo. Berarti saya tambah air kelapa berapa banyak Bapak Ibu? Kan 1 banding 2 banding 8, 1 banding. Kalau ini 40 berarti airnya kelapanya berapa? Berarti ketemu berapa? 200. Kalau 200, nanti saya jual jadi pupuk deh. Harga 1 liternya 40.000. Ketemu berapa Bapak Ibu? Padahal kalau dia lahir lu enggak sampai 8 juta. Betul atau tidak kira-kira? Nah, padahal kalau kelas nutrisi enggak ada harga 40.000. Paling tidak harganya di atas 100.000. Nah, tapi jangan mengharapkan sapinya mati ya, kalau belum siap mentalnya ya. Telur juga sama. Bapak Ibu netaskan telur pasti ada yang busuk tidak? Jangan putus asa. Ketika telurnya busuk, lebih mahal telur busuk daripada ayamnya. Nah, konsep menabung ini wajib Bapak Ibu. Bapak Ibu kan sudah bisa membuat 7 macam pupuk nih. Kalau sudah jadi ini seandainya Bapak Ibu tidak bisa jual nutrisi, tinggal ditaruh di mana, terserah. Dan itu akan terwujud bagus ketika Bapak Ibu sudah praktek. Paham maksud saya di sini ya? Kalau nutrisi real Bapak Ibu, dosis per tangki itu cuma 50 mili. Seandainya Bapak Ibu tanam cabai, kena patek. Tahu cabai kena patek ya? Rontok atau tidak? Itu jadi masalah tidak? Jadi masalah. Ingat, patek itu masuk virus, juga ada bakteri di dalamnya. Tapi ditambah dengan air kelapa, virusnya mati, bakterinya mati, tinggal bakteri tertentu yang hidup. Dan ketika itu sudah jadi, semprotkan lagi ke cabai, maka cabainya punya tahan patek. Nah, jadi kalau begitu tanaman itu bisa rugi atau tidak kalau begini ceritanya? Tidak bisa, tapi ngolahnya harus bisa ya. Ingat ya, kalau tanaman yang kena penyakit harus pakai air kelapa. Jangan pakai yang lain. Kalau Bapak Ibu itu olah jadi kompos, itu berarti sedang menyebarkan penyakit. Nah, sekarang kan begini, politik jahat itu Bapak Ibu tahu enggak? Yang paling laris dijual apanya? Dijual penyakitnya. Paham maksud saya? Senjata biologis tahu enggak? Jual penyakitnya terus dijual. Itu orang hebat. Tapi jangan ikut-ikut. Tapi Bapak Ibu sudah tahu teorinya supaya apa bisa menangkal serangan-serangan seperti itu. Bisa dipahami Pak ya? Oke. Celo lu besok produksi teri ya. Tolong ya. Karena pusatnya. Oke, mana tadi yang belakang? Belakang dulu ini baik. Oke, santai. Mana mikrofon? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Ini dari kemarin saya belum kebagian pertanyaan. Sudah kebagian sekarang. Alhamdulillah. Saya nama Rosidi, berasal dari Lampung.
Saya jauh-jauh ke sini dari luar Pulau Jawa membawa dua permasalahan yang menurut saya cukup besar gitu. Dan mungkin dari sini bisa mewakili teman-teman di sana untuk ya setidaknya itu bisa menjadi alternatif pilihan untuk di pertanian organik ini. Baiklah, yang pertama yaitu saya itu membawa masalah dari Bumi Dipasena. Bumi Dipasena itu merupakan tambak terbesar di Asia Tenggara dan merupakan salah satu tambak terbesar di dunia. Cuma sekarang itu sangat memprihatinkan kondisinya di sana. Yang awalnya itu fokus budidaya udang windu, dari adanya PT, setelah PT sudah nggak ada, sekarang budidaya udang fanami. Nah di situ makin tahun makin kesini, ternyata budidaya udang fanami itu sudah sangat susah. Jadi saya kesini tuh apakah masih bisa dipertahankan untuk budidaya udang fanami atau ada alternatif lain yang bisa dilakukan seperti di YouTube itu Pak Bayu itu yang budidaya nila itu dengan pakan singkong ataupun azolla. Dan yang kedua itu di tanah saya sendiri yang jauhnya dari Dipasena itu sekitar setengah hari perjalanan itu. Itu di Lampung, tepatnya di Kabupaten Pringsewu. Itu alhamdulillah kemarin kabupaten saya itu mendapatkan dari Bapak Presiden itu pembuatan koperasi. Itu di Indonesia cuma ada 8 dan koperasi pertanian tersebut yang kemarin baru ke-8 itu bertempat di kampung saya di Pringsewu. Cuma yang ingin saya tanyakan yaitu awal yang saya ingin langsung kerjakan itu pertama ya dari diri saya sendiri untuk mengolah tanah saya sendiri. Itu saya punya di sana semua itu lahan sawah Pak, lahan sawah semuanya, dan di sana irigasi itu panen bisa 2 kali. Kalau 3 kali belum bisa karena petani di sana belum mau Pak diajak 3 kali. Dari program pemerintah sudah dilakukan kalau gagal diganti rugi, tetapi petani itu belum mau gitu. Sudah berpikiran pokoknya nggak berhasil kalau 3 kali. Nah mungkin saya ingin coba di lahan saya sendiri. Itu saya punya lahan sekitar 10 hektar Pak. Dan lahan yang menempel di desa itu ibaratnya pinggiran desa itu ada 3 tempat yang masing-masing luasannya itu 2000 hektar. Ada lahan pekarangan juga 2000 hektar sama 1000 hektar. Itu yang terpisah gitu. Nah itu menurut Bapak saya itu harus mulai dari mana? Apa saya harus seenggaknya mengurangi beban warga di Dipasena dulu saya bekerja budidaya di sana, atau saya di Pringsewu dulu gitu Pak? Oke, terima kasih, itu saja Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya mau tanya, kira-kira ke depan makanan itu harganya tambah mahal atau akan tambah murah? Saya kasih jujur ya, semuanya akan murah. Jangan protes di sini. Semuanya akan murah sampai kurang lebih 10-15 tahun. Kenapa kok harus murah? Kenapa kira-kira Bapak Ibu? Bukan. Produk semakin banyak dan untuk membunuh semuanya supaya tidak bangkit. Setelah 15 tahun ke depan, di tahun 2040-an, semua harga akan cerut naik dan tidak terbeli. Ya, dumping politik untuk semuanya supaya bisa terkontrol. Jadi di saat yang tidak baik ini, antara 10 hingga 15 tahun ke depan ini, jangan pernah berpikiran harga akan mahal. Saya di dalam negeri, kita harus mempertahankan harga harus semakin murah. Yang membuat kita ke luar negeri itu satu Bapak Ibu, beda nilai uang. Kenapa saya harus ngotot dalam kondisi ini harus ekspor? Karena beda nilai uang itu aja.
Kalau dihitung harga, sebenarnya krusnya di luar negeri ya sama saja. Paham maksud saya? Kalau kita sama-sama jual dengan nilai rupiah, ya murah. Ketika dimurah, kenapa saya harus ngotot dengan kata mandiri? Kalau sudah mandiri, ayo semakin murah-murahan. Paham maksud saya di sini? Tapi ketika Bapak Ibu sudah lulus di dalam kemandirian, saya mau katakan, harga kita bisa paling murah tidak? Bisa. Dan ini akan membuat terjadi seleksi alam. Siapa yang kuat, dia akan menjadi pemenang. Lawan kita ketika saya gunakan mandiri ini adalah silver technology. Silver technology itu mahal modal di awal, tapi biaya akan murah. Lah ini kita akan perang di sini. Yang satu pakai tenaga kita ini, yang satu masih pakai batu, yang sini sudah pakai AI ini. Kira-kira bisa menang enggak kita? Kalau saya yakin, wong bambu runcing aja dulu pernah menangkan peperangan, betul ya? Nah, kita pun juga bisa perang di sini. Kenapa saya gunakan ini, Bapak Ibu? Satu, contoh nih. Ini daerah Lewa berarti ya. Tulang yang dari tambaknya di tulang bawangnya. Oke, baik. Oke, baik. Tambak contoh Bapak Ibu. Dulu Indonesia ini pusatnya tambak dunia. Tapi saya katakan jujur, nangisnya satu, dari Aceh sampai Papua satu. Semua tambak banyak yang mangkrak. Akhirnya semua pindah ke tambak modern. Tambak tradisional sudah rusak semua, isinya virus semua. Dikasih ikan ini tidak ada yang hidup Bapak Ibu. Yang hidup cuma nila. Nila aja nila lokal yang tidak laku di pasaran. Nah, sekarang semua investor larinya ke sini. Ini adalah silver technology. Nah, petani yang tradisional akhirnya apa? Gulung tikar semuanya. Nah, apakah ini kita akan biarkan? Tidak. Walaupun kita ini zamannya masih naik roda batu, saya kan tidak mungkin Bapak Ibu ajak ke silver technology. 1 hektar Bapak Ibu modal bisa minimal lah 1 sampai 10 M. Lah petani kita jangankan 1 M Pak, 10 juta saya masih mikir kok. Lah kalau ini kita biarkan, apa yang akan terjadi? Nah, karena itu Bapak Ibu kan sudah bisa membuat pembenah tanah nih. Betul kan? Yang rusak dari tambak itu adalah mikroba dalam tanah. Ayo mikroba dalam tanah ini kita pulihkan dulu, kita hidupkan dulu. Kita sehatkan lagi tanahnya. Terus yang kedua, percayalah Bapak Ibu, ilmu yang saya berikan ke Bapak Ibu itu sudah lebih dari cukup untuk mengalahkan silver technology. Bagaimana caranya? Biaya harus 0. Kalau Bapak Ibu pelihara ikan, saya tulis di sinilah biar tidak bungkuk. Ini selain bapaknya siapa lagi yang tambak di sini? 2, 1, terus ada lagi? Oke, 2. Kalau boleh saya usul Pak, untuk tambak, 1 petak luas berapa? 1/4 hektar. Ini masih mending. Kemarin ya dari Kalimantan itu 1 petaknya 10 hektar Pak. Serius. Dan mereka rata-rata udang windu. Kalau saya boleh mikir, kalau cuma 2.500, kemarin punya 4 ya. 5 rumah, berarti totalnya 1 hektar lebih ya. Saya begini, karena rumah ini tidak ditempati,
jauh dari itu, saran saya udang windu. Usiakan 12 bulan. Hidup terserah, mati terserah. Nah, ini konsep Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu bahagia dulu, harus punya konsep hidup terserah, mati terserah. Ringan enggak pikiran? Ketika usaha punya konsep itu, apapun terjadi tetap bahagia tidak? Bahagia, plong, sudah. Jadi saya pilih udang windu. Kenapa udang windu? Karena udang windu itu asli Indonesia. Dan yang kedua, udang windu sekarang sudah langka. Harganya sudah mahal, betul enggak? Sekarang seandainya size 10 gitu berapa harganya kira-kira? Enggak apa, hampir 200 Pak. Size 10. Size 30 berapa kalau di sana? 100.000. Size 30 20 ya. Baik. Nah, udang windu itu enaknya satu. Kalau faname ngejar besar bisa atau tidak? Enggak bisa. Paling besar ya 30. Tapi kalau windu 1 kilo isi 3 juga bisa. Tergantung waktu. Nah karena itu pilihlah ternak. Kenapa saya nyarankan nila, gurami Bapak Ibu? Semakin besar semakin mahal. Kalau lele enggak ada yang beli. Kalau besarnya 2 kilo gitu takut yang beli. Nah tapi kalau gurami, nila, kalau udang pakai windu, itu semakin besar, semakin mahal. Artinya begini loh Bapak Ibu. Kapan sih Bapak Ibu akan ditekan oleh penjual, pembeli pedagang? Ketika ikan mau panen, betul atau tidak? Kalau ini lele 1 kilo isi 7 saja, mikir yang mau beli itu sudah. Itu pedagang sudah menentukan harga semaunya. Kalau nila gurami harga tidak cocok bisa ditunda. Kalau lele harga tidak cocok pakan jalan terus bangkrut. Betul ya. Ayam juga sama. Kalau ayam broiler Bapak Ibu berat sudah 2,5 kilo gitu. Yang pedagang sudah nekan harga itu. Dipelihara terus pakan jalan terus bangkrut. Sudah tidak rasional lagi. Kalau sudah 4 kilo, wah ini kita beli bayi atau gimana kan gitu. Nah, karena itu peliharalah sesuatu yang semakin lama semakin mahal. Kemudian yang kedua, yang tidak tergantung pakan. Bapak Ibu tahu enggak udang itu makanan aslinya apa? Udang itu di tingkatan strata pola makanan, udang itu di paling bawah ini. Namanya decomposer. Pemakan apa berarti? Sampah. Saya minta maaf. Saya minta maaf sekali. Udang itu aslinya pemakan sampah. Gitu loh dikasih makan yang paling mahal, lebih mahal makanannya udang daripada makanannya manusia. Betul atau tidak? Sebentar, saya luruskan dulu pikirannya. Saya luruskan dulu. Udang ini di alam aslinya pemakan sampah. Tetapi hari ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu beli pakan udang, harganya paling mahal. Betul atau tidak? Nah, coba bayangkan. Oh, ini hebat atau pinter ini. Sampah yang harusnya dikasih sampah aja hidup, dikasih makanan yang paling mahal. Harganya pakan udang di atas 17.000 loh 1 kilo. Iya. Pakannya lele cuman ya 10.000, 12.000. Pakannya ayam cuman 8.000. Nah, pakannya udang yang harusnya sampah bisa di atas 17.000. Ada yang salah enggak kira-kira? Ada. Nah karena itu ayo kita kembalikan ke kitrohnya. Udang itu makan sampah.
Sudah ingat gitu aja. Supaya ada sampah di kolam, berarti harus ada pencemar, betul atau tidak? Pencemarnya itu apa? Ikan. Supaya dia buang kotoran jadi sampah. Sudah ini loh konsepnya. Dan percayalah Bapak Ibu, udang itu tidak berenang. Udang itu di mana tempatnya? Di dasar. Nanti pada waktu tertentu aja dia naik, terus turun lagi. Dan udang itu teritorial. Rumahnya di situ ya di situ. Karena itu tidak boleh kepadatan tinggi sebenarnya secara alam. Kalau dia luasnya 1 meter, kalau udang ngitungnya 1 meter persegi, tidak boleh ngitung 1 meter kubik. Karena dia itu teritorial di bawah. Kalau nila, bandeng, itu teritorialnya dia kan begini. Jadi semakin dalam, semakin tinggi populasi. Karena ngitungnya adalah meter kubik. Nah, petambak ini. Kalau mau jadi miliarder dari tambak, kolamnya ini harus 6 meter harusnya. Dalamnya. Supaya apa? Meter kubiknya banyak. Tahun 2010 Bapak Ibu, petani Vietnam itu penghasilannya 1 hektar. Ini sudah 200 ton. Patin. Kalau 200 ton seandainya harga murah deh 15.000, ketemu berapa pendapatan mereka? Ketika saya belajar ke sana, studi banding ke sana, ini menjadi PR bagi saya. Di Indonesia maksimal 1 hektar 30 ton. Bumi langit enggak pendapatannya? Bumi langit. Kalau saya bilang ke petani Indonesia, buat kolam yang dalam, bingung mereka. Betul atau tidak? Nah, padahal kenapa kita harus buat dalam? Karena hitungan ikan itu meter kubik. Kalau udang meter persegi. 1 meter persegi kalau udang maksimal 10 ekor. Kalau lebih dari 10 ekor ketika dia molting habis. Karena itu orang berusaha ngerubah udang ke meter persegi. Dengan cara apa? Silver teknologi. Jadi mereka akhirnya penuh dengan udang. Boleh. Untung. Tapi itu judi. Salah sedikit aja selesai. Tetapi sekarang ayo kita mikir. Tambak sudah banyak yang kosong belum, Pak? Sudah banyak yang kosong kan? Kalau mau gratis ya. Iya, karena tidak ada yang mau nyewa. Nanti maunya pasti bagi hasil. Daripada nganggur. Saya minta tolong dengan sangat Bapak Ibu. Sawah sudah hancur. Saya ulangi ya. Tambak sudah hancur. Berarti kira-kira semua orang akan kembali ke sawah atau tidak? Kembali ke tambak atau tidak? Terus akhirnya diapakan tambaknya? Dijual murah. Nah, orang yang pinter yang akan beli daripada tidak berguna. Saya gunakan konsep inilah perang kita. Konsep inilah masalah kita. Karena itu ayo Pak, tolong. Karena konsep kita dari yang kecil, enggak usah ngoyo. Pakai konsep hidup terserah, mati terserah. Sudah kan bahagia. Terus kalau seandainya begitu Pak, bagaimana caranya? Buat 1 kolam ini isi dengan sebenarnya standarnya kita itu rumen. Rumen sapi.
Kenapa sih rumen sapi? Karena rumen sapi ini ada bakteri pengurai. Air itu Bapak Ibu kalau dibiarkan saja keluar hijau enggak? Pasti kan? Saya tunjukkan. Kehidupan yang paling simpel itu adalah dunia kolam. Saya tunjukkan konsepnya ya. Bagaimana dia menghidupi dirinya sendiri. Ketika air saja Bapak Ibu taruh, kena matahari tumbuh namanya lumut. Dan pitoplankton. Pitoplankton itu ada waktunya, ada umurnya. Setelah dia umur 1 bulan tidak sampai, dia akan mati. Matinya jadi apa? Sampah di bawah. Dan sampah ini terurai oleh bakteri kalau ada bakterinya. Saya dengarkan dulu. Kalau ada bakterinya, lumut ini mati dan akan menjadi makanan kembali. Karena itu di air kolam, dibiarkan pun dia akan hidup dengan sendirinya. Menjadi siklus alami. Tetapi kalau tempatnya besar, model kayak kawah, tahu danau ya? Danau itu semua kan ngumpul ke bawah sini kan? Sampahnya kan? 1 tahun bisa sekali 2 kali pasti muncul namanya boom plankton. Hasilnya apa? Semua ikan akan mati. Tahu enggak semua ikan akan mati? Itu sebenarnya siklus alam. Semua ikan akan mati, terus apa yang terjadi kalau ikan itu mati? Jadi pupuk kan? Sebenarnya Bapak Ibu, ini hukum alam. Dia kan menjadi pupuk dengan sendirinya. Tapi tidak semua ikan itu mati, betul atau tidak? Ada beberapa yang hidup dan itu lolos seleksi alam. Berarti yang hidup tadi ikan bagus atau ikan jelek? Daya tahannya kuat atau tidak? Maka dengan sendirinya yang tersisa punya anak kan? Berarti semakin lama ikan ini semakin bagus atau jelek? Bagus. Yang membuat jelek itu apa sih Bapak Ibu? Dikasih ikan luar. Dikasih ikan yang bukan pada habitatnya. Nah, ketika habis dengan boom plankton ini semua siklus alam. Karena itu Bapak Ibu percayalah, di danau yang luas ikannya besar-besar. Walau tidak pernah dikasih makan. Dan yang kedua, ikannya tidak pernah habis. Apalagi danau yang lebih besar lagi yang namanya lautan. Itu diambil berapa juta kapal. Belum ada orang ngasih konsentrat ke lautan itu. Betul atau tidak kira-kira? Nah saya minta tolong. Tambak yang rusak itu apanya? Yang ngolah ini loh rusak. Kalau teori saya, SOP saya itu gunakan rumen sapi. Dosisnya berapa? 1 meter persegi 1 kilo. Kalau enggak bisa buat rumen Pak, karena terpaksa. Kalau di Lampung apalagi di dalam gitu mau cari rumen di mana kan gitu kan? Dan pasti mahal. Berarti kita butuh bakteri pengurai. Bakteri pengurai terbanyak apa namanya Bapak Ibu? Trichoderma. Di mana dapat trichoderma? Bawah pohon bambu. Berarti yang harus kita cari adalah kita buat pembenihan trichoderma dari bawah pohon bambu. Dikasih apa? Dikasih air leri. Cara seandainya Pak nyari bakterinya gimana? Kalau cari bibitnya aja susah. Yang pertama begini, Bapak Ibu siapkan karton. Kemudian kasih plastik. Ambilkan nasi dikepeli di sini. Setelah 1 baik ini kasih daun bambu yang sudah kering. Kasih nasi lagi. Kasih daun bambu lagi. Kasih nasi lagi. Terakhir kasih daun bambu tutup rapat. Biarkan 14 hari sampai muncul trichodermanya. Setelah muncul trichodermanya tambah dengan air leri. Encerkan, terus kembangkan terus menerus sudah. Nanti dosisnya 1 meter persegi
Kasih dosis 1 liter. Kalau ndak ada air leri, keluarganya terlalu sedikit, tapi jangan instan ya, ini cara instan loh ya. 1 ton air tambah 2 kilo tepung beras. Biarkan, tinggal tambah trichoderma, lupakan. 2 minggu sudah penuh dengan trichoderma. Apa? Gimana Pak? Trichoderma itu penggantinya rumen untuk ngolah tanah. Iya. Oke, alhamdulillah. Nah, kalau sudah ada rumen, tinggal kasih rumen. Kalau Bapak Ibu kasih rumen, itu berarti siap pelihara ikan tanpa beli pakan. Itu kan yang dipinginkan semua orang kan? Cuman dosis untuk ternaknya 1 meter persegi maksimal 10 udang. Berarti kalau 2.500 berapa udangnya? 25.000, 5 rean lah. Sudah. Praktekkan ini Bapak Ibu. Kalau baik hati, setiap bulan sekali tolong kasih singkong. Iya. Gimana? Iya. Makanan udang terbagus itu singkong Bapak Ibu. Singkong mentah saja Pak, jangan direbus. Kalau di tempat saya, udang lobster saya itu makannya cuma singkong ujung dan singkong bongkol. Saya kan jualan singkong juga Bapak Ibu. Jualan singkong itu kan begini, ini kan singkong kan. Ujung ini kan pasti kebuang karena kecil. Ujung yang pangkal ini pasti terbuang juga karena keras. Nah, 2 ini jatahnya udang. Lah, udang ini dikasih makan, singkongnya harus basah. Tujuannya kenapa? Nanti supaya tidak langsung habis. Kalau singkong dimasak dulu untuk udang, habis. Tapi kalau gini dia cuma dikerikiti dikit gitu loh. Jangan mikir nanti kuat, enggak, cangkangnya cupitnya itu kuat Bapak Ibu. Sebentar. Kenapa kalau ikan wajib direbus? Betul enggak? Karena ikan itu langsung digigit. Kalau udang bukan digigit loh ya. Dicupit terus baru dimakan. Dicapit dulu Pak. Enggak ada udang makan langsung kepalanya, enggak ada. Tapi kalau dikasih yang matang, percuma, hancur. Betul atau tidak Bapak Ibu? Itu yang makan ikan di atasnya. Tapi kalau udang, dia akan nyapit dan dia butuh keras. Pak, tolong beli singkong. 1 bulan, 1 meter itu 100 gram. Banyak enggak di sana? Bisa, kalau seandainya baik hati, mau Lampung pusatnya singkong, ambil singkong kalau cuma 2.500 meter, itu cuma bawa 25 kilo aja, masa enggak kuat? Potong, sebar gitu aja. Dan udang akan ngumpul di situ. Nah, dengan cara ini Bapak Ibu, biayanya mahal atau murah? Mau harga berapapun, silahkan. Nah, Pak, kalau cuman udang saja, ini kalau Bapak tidak tinggal di situ. Tetapi kalau Bapak mau netap di sana, mau full intensif di sana, ya kembali kayak seperti konsep kita awal. Berarti bagaimana caranya? Gara-gara saya sekarang punya kolam kan, pelihara ikan. Ikannya ada 2. Kalau begini bisa nila, bisa bandeng. Terus yang kedua, bonusnya di bawah udang. Kalau udang di sini untuk apa fungsinya berarti? Makan kotorannya ikan. Yang perlu dikasih makan siapa kalau begini? Ikan. Dikasih makan dengan singkong dan asola. Daripada singkong dan asola dikasihkan ke ikan, lebih baik dititipkan ke bebek. Nah, sudah. Itu tergantung pilihan.
Betul atau tidak Bapak Ibu? Jadi konsep ini adalah konsep pilihan kita. Dan saya sebagai pengajar, saya akan menjawab sesuai pilihan Bapak Ibu. Kalau mau ndak usah beli pakan sama sekali, ya tadi konsepnya hidup terserah, mati terserah. Tapi kalau mau serius, ini kan sudah modern berarti, betul kan? Harus pelihara ikan, harus pelihara bebek, harus intens, seperti itu. Boleh, semua boleh Pak. Singkong racun itu Bapak Ibu, kenapa sih keluar sianida? Sianida itu keluar ketika terkena udara. Kalau supaya singkong itu tidak beracun, singkongnya harus direndam atau dijemur. Kalau dijemur dia akan menguap karena panas. Kalau direndam dia tidak akan efektif. Dan percayalah, kalau ada ikan pasti ada air. Dan pasti terendam. Paham ya di sini ya? Oke. Untuk udang selesai Pak? Silahkan dipilih. Kalau saran saya kembalilah ke udang windu. Karena apa Bapak Ibu? Udang windu di luar negeri tidak ada yang produksi. Kalau orang-orang di luar negeri ngejar target. Kalau kita tidak usah ngejar target daripada nganggur. Betul tidak kira-kira? Dan itu paling membuat marah orang pinter. Saya tunjukkan ya cara membuat jengkel orang pinter. Saya tunjukkan Bapak Ibu. Dan harga seberapapun. Ketika membuat kolam full intensif, modalnya tinggi atau tidak? Tensinya tinggi atau tidak orangnya? Sudah banyak modal kan? Pakan harus besar. Karena modalnya puluhan miliar. Terus yang kedua, bapak-bapak di sini produksi hidup terserah, mati terserah. Coba bayangkan, kalau orang punya konsep hidup terserah, mati terserah, ngopinya santai atau tidak? Sebentar. Santai itu artinya kan betul-betul tidak punya beban hidup kan. Dia kerja cuma 1 hektar. Itu pusingnya betul-betul parah. Betul kan? Dan saya gunakan cara di sini ada 1000 hektar. Paham maksud saya? Yang hidup terserah, mati terserah. Dia jual sudah punya harga HPP enggak? Seandainya ketemu HPP 60.000 seandainya. Nah, bapak-bapak HPP-nya berapa di sini? Anggap aja terserah kan gitu kan? Ini saya tunjukkan yang buat orang pinter langsung bingung Bapak Ibu. Saya tunjukkan. Tahu-tahu Bapak Ibu jual harga 30.000. Marah enggak dia kira-kira? Mau turunkan sampai 30.000 enggak? Bangkrut. Nah, jadi itu adalah politik kita. Jadi orang bodoh. Dan dia marah enggak kira-kira? Marah. Nah, kalau dia marah kuat-kuatan. Ayo ulangi lagi. Betul atau tidak? Jadi disinilah trik Bapak Ibu. Orang zaman primitif bisa menang. Kalah kita apa? Dia cuma 1 hektar, kita bisa 100 hektar. Cuman itu aja kalahnya. Menang kita apa? Hidup terserah, mati terserah. Datang ke sana sambil rokokan, sambil nyanyi-nyanyi. Kalau yang punya tambah intensif itu tangannya sudah gini aja Bapak Ibu. Betul atau tidak kira-kira? Melotot terus. Dan percayalah, orang yang melotot terus tidak awet hidup. Tapi orang yang sambil rokokan, sambil nyanyi, sambil melenggang-lenggang lihat tambak, terus bilang ke ikannya kamu hidup terserah, mati terserah. Bahagia. Dan saya minta maaf. Ini adalah strategi saya untuk mengalahkan orang-orang yang bilang mereka hebat. Selama ini petani Indonesia selalu dikatakan bodoh. Selalu bisa dikatakan underdog. Tapi tolong, banggalah dengan dikatakan bodoh. Saya ajari sekalian cara yang paling bodoh.
Yang paling menyakitkan itu kan begini. Bapak Ibu tahu enggak politik underdog? Underdog itu kita di atas atau di bawah? Ketika kita di bawah tahu-tahu jadi pemenang, itu paling menjengkelkan kan. Jadi seluruh strategi saya, kita bermain underdog. Iya, kita dikalahkan, dihina, direndahkan, diolok-olok. Tahu-tahu ketika dia sudah capek Bapak Ibu, tinggal kita jadi underdog. Itu di atas sudah selesai. Dan cara membunuh yang hebat-hebat ini caranya. Hidup terserah, mati terserah. Seri, bukan takdir, bukan. Gini loh, sebentar. Saya ngomong hidup terserah, mati terserah itu tidak boleh ngawur loh ya. Bapak Ibu ngomongnya ke orang boleh begitu, kerjanya di dalam tidak boleh ngawur. Ada SOP. Nggak ngawurnya di mana? Tadi konsepnya ingat baik-baik. Jangan ngomong hidup terserah, mati terserah, terus terserah gitu aja loh ya. Kecemplung. Tanahnya siapkan dulu, pulihkan tanahnya. Setelah tanah dipulihkan, serahkan, ikhlaskan, hidup terserah, mati terserah. Karena apa? Hukumnya kolam itu mandiri. Nggak usah disuruh. Saya ulangi ya, kolam itu hukumnya mandiri Bapak Ibu, tidak usah disuruh. Bapak Ibu tidak perlu apa-apa di situ. Kenapa sih ini terjadi? Ayo kita hitung sama-sama. Bapak Ibu sudah hidup berapa tahun? Sudah yang paling tua kemarin 60 tahun ya. 68 tahun. Anggap aja umur 60 tahun sudah makan ikan atau belum? Ikannya makan konsentrat atau tidak? Saya ulangi, 60 tahun lalu itu ikannya makan konsentrat atau tidak? Belum ada. Wong konsentrat itu tahun 80-an. 60 tahun lalu belum makan konsentrat. Coba bayangkan. Anggap aja 40 sampai 50 tahun yang lalu itu baru kenal konsentrat. Sudah ada petambak udang belum waktu itu? Sudah. Lah kok kita ini loh dibohongi. Makannya udang, makannya semua itu pakai konsentrat. Kok kita ini mau dikadali tuh Bapak Ibu? Jangan mau dikadali. Saya tunjukkan kebenarannya. Karena apa? Sebelum ini ikan sudah ada. Dan percayalah, Indonesia itu lumbungnya tambak dunia. Lumbungnya ikan dunia. Terus mereka ini loh masuk. Merubah sistem semuanya. Akhirnya sekarang hasilnya rusak. Nah, jangan ngomong begitu Pak, tidak boleh. Nah, sekarang kita harus berpikir waras di sini. Berpikir warasnya di sini loh. Kita percaya 50 tahun ini merubah semuanya, atau kita percaya kepada nenek moyang dan alam kita. Nah, pertanyaannya kenapa kita harus mengubah peradaban? Ini bohong, betul atau tidak? Itu kebohongan. Jangan diikuti. Kembalilah ke yang asli. Pulihkan tanahnya. Makanya strategi kita hidup terserah, mati terserah. Nanti orang akan bilang, lu terlalu sedikit itu. Saya santai. Orang pinter itu kalah dengan orang santai Bapak Ibu. Kemarin saya bilang, saya punya teman modal 30M untuk pelihara 3.000 ekor kambing. Saya lawan dengan 3 ekor, lawan 3.000. Panas enggak yang 3.000? Panas. Kalau saya punya 3 ekor kan konsep saya hidup terserah, mati terserah. Santai tidak? Santai. Kalau perang, ini emosi terus lihat saya, betul atau tidak? Tapi saya bahagia saja bersiul-siul. Dan ingat baik-baik. Kita santai bukan tanpa tujuan loh ya.
Santai kita menunggu namanya waktu. Biar tumbuh besar dengan sendirinya. Saya pernah Bapak Ibu ketemu dengan salah satu teman ya. Dari Australia. Dia bisnismen. Dia bisnisnya adalah bisnis wisata. Dari Australia. Ketika dia tahu bisnis saya, dia langsung bilang gini ke saya. Sudah Pak, daripada saya berseberangan dengan Bapak, lebih baik saya berteman. Karena apa? Bagaimanapun cara mereka kalah dengan cara saya. Karena cara saya ikhlas. Orang ikhlas itu kan gampang Bapak Ibu. Untung terserah, rugi terserah. Kan gitu kan? Tapi tetap jalan. Yang niat-niat, yang modal besar, bingung. Karena apa kok begitu? Saya tunjukkan. Ketika Bapak Ibu bisnis dengan Gusti Allah, asalkan benar loh ya. Bapak Ibu aman. Saya pernah ketika saya buat tempat wisata pertama kali, saya gratiskan karena tempat wisata ini di daerah miskin Bapak Ibu. Saya bisa jual kopi saja loh, 30 juta satu bulan. Padahal kopinya harga berapa Pak? Di Intan dulu itu Pak. Bukan kopi biasa itu di Intan itu dulu. 3.000 atau berapa lah, mungkin 3.000-an deh kopi itu. Itu lo bisa dapat 30 juta sebulan. Padahal tempat wisatanya saya gratiskan. Tahu alasannya kenapa kok bisa rame kopinya? Karena wisatanya gratis. Lah kalau ada orang tuh punya bangun tempat wisata serupa, pusing enggak mikirnya? Pusing. Tempat rekreasi kami yang di Banyuwangi Bapak Ibu harganya murah, cuman 5.000 ya, kalau dewasa 10.000. Ini bebas waktunya. Wahananya cukup lengkap. Dulu ini tempatnya di hutan loh ya. Tempatnya di pelosok. Nah, sekarang ini tempat wisata kita itu pembayar pajak kedua terbesar untuk tempat wisata. Modalnya kecil. Modal awal dulu cuma 1 sampai kelas, sekarang 4M lah nilainya. Orang di sana ada satu, merasa hebat. Langsung bangun dengan modal 100M Bapak Ibu. Konsepnya seperti konsep kita. Tidak lebih 2 tahun. Wassalam. Udah bener. Karena itu jangan pernah ngoyo. Paham maksud saya ya? Ketika kita diserang, asalkan basic Bapak Ibu sudah kuat, diserang model apapun, lewat. Pengen mana? Modal besar atau modal kecil? Kecil. Kalau modal kecil masa mikir? Kan santai saja, kan gitu aja kan. Yang modal besar kan orang panas. Dan ketika mereka modal besar, kalau tidak nutup pasti selesai. Bisa dipahami di sini? Alhamdulillah. Terus yang untuk padinya, Pak minta tolong. Kalau boleh gunakan untuk padi itu Samsu. Tidak ada cara lain, harus gunakan cara ini. Tidak perlu semua dulu. Untuk mengubah satu daerah butuh waktu Bapak Ibu, jangan sakit hati ya, 3 sampai 5 tahun. Kalau Bapak Ibu kepengen mengubah daerahnya Bapak Ibu perlu 3 sampai 5 tahun. Jangan ngomong dulu ngajari mereka. Ngomong dulu yang menyakiti mereka saja. Ingat loh ya, jangan ngajari mereka. Kalau ngajari mereka Bapak Ibu yang sakit hati. Dibalik. Ngajari yang menyakiti mereka itu begini. Tunggu ya, 3 tahun lagi saya jadi miliarder. Menyakiti mereka enggak kira-kira? Marah-marah terus, gina terus gitu kan. Bapak Ibu siul-siul aja terus. Tapi Bapak Ibu sedang dilihat orang, betul atau tidak? Dan apa yang dikerjakan Bapak Ibu akan dipantau. Tolong kerjakan. Berani Pak ngomong gitu Pak? Alhamdulillah. Harus berani. Jangan umroh, langsung saya 3 tahun lagi saya jadi miliarder ya. Tenang saja. Nah terus nanti kan dicambui tiap hari. Kita jangan dicambui tiap hari. Kapan jadi miliardernya? Kapan jadi miliardernya? Kan gitu kan? Sabar. Nah,
Tapi tolong ketika sudah ngomong gitu jangan tidur. Gak pernah jadi miliarder. Mulai action. Action pertama. 2 hektar sawah sudah punya kan? 3 kali panen belum bisa ya, 2 kali ya. Yang 1 kali berarti diganti apa? Palawija. Nganggur. Air. Jarang kekurangan air. Kalau sudah kena kekurangan air, tidak apa-apa, tanam aja 3 kali. Tanam sendiri ya tidak apa-apa, paling dimakan tikus kan gitu aja kan. Tidak apa-apa, amal. Kalau ditanya orang, lupa nanti dimakan tikus, tidak apa-apa, biar tikus saya kasih makan gitu loh. Ikhlas gitu loh. Terus berikutnya bisa, kalau belum ada 4 ekor sapi, carilah sapi tetangga. Buat lebih sakit hati. Sapimu tak kasih makan ya, kotorannya tak ambilnya. Sudah lebih bodoh lagi enggak kira-kira? Enggak apa-apa, sampai bisa beli sapi sendiri. Terus yang berikutnya tolong dilakukan sistemnya. Tahun pertama nothing. Paling cuma biasa, sama dengan teman-teman. Panen berikutnya Bapak Ibu pasti akan meningkat. Ini bukan ngawur Bapak Ibu, ini ada rumusnya. Kemarin saya katakan, setiap tahun diberi 5 ton, dalam waktu 5 tahun, tanah kita akan menjadi subur. Kalau seluruh kotoran sapi ini kita kembalikan ke lahan, kita sedang beri berapa ton kemarin? 30 kali 30 berapa? 900 kali 12 ketemu berapa? Anggap aja 11 ton, betul ya? Berarti kita kalikan 2 berarti 22 ton. 5 ton per tahun tanah sudah subur. Kalau dikasih 20 ton per tahun lebih subur atau tidak? Kalau ini ditempuh 5 tahun dengan cara ini ditempuh cuma 1 sampai 2 tahun. Setelah 2 tahun Pak, percayalah padi tetangga menangis, Bapak bahagia. Dan ketika itu terjadi, nanti nggak usah disuruh. Satu kampung, tadi ada 10.000 hektar ya. Nah siap-siap jadi gurunya 10.000 hektar ini. Tugas Bapak sudah berbeda. Kalau dulu jadi petani, sekarang jadi pengajar. Kalau pengajar buat peraturan, nanti karena ini padi organik semua, jualnya saya yang ngurus. Paham maksud saya? Kalau nggak nurus, nggak tak kasih ilmu, gitu loh Pak. Nih, jangan gitu, yang urus gitu loh. Kan beda. Ya, jualnya saya yang ngurus. Bapak nanti buat link, kan sudah tergabung di BSM. Nah, kita bisa sama-sama bangun. Seandainya minta ke petani, saya bantu ngurus ya, saya minta fee 10% gitu. Ikhlas enggak? Ya, ikhlas. Kalau kebanyakan kan mereka komplain, kan gitu aja kan. Dan fair, dan inilah rezeki yang barokah. Pedagang itu kan tidak pernah mau cerita harga atau Bapak Ibu. Tolong, kalau besok jual beli, minta aja di depan. Saya jual ya, tapi saya minta fee-nya 10%. Selesai. Paham maksud saya? Penjual ikhlas, pembeli ikhlas. Harganya tidak mahal. Seandainya beras dijual harga karena organik 18.000 seandainya. Bapak dapat fee 1.800 sudah kaya raya Pak. Mau beras itu untungnya 200 saja sudah kaya raya. Betul. Tapi kan beda, ini kan butuh ngomong banyak Pak. Harus. Dan kalau sudah bisa menguasai begini Bapak Ibu, inilah jadi pasif income. Petani pun ikhlas karena diajari pupuknya, diajari nanamnya, diajarin jualnya. Tapi saya minta tolong kerjakan dulu 1 hektar dulu aja, tidak usah 10.000 hektar, tidak dipercaya orang. Oke ya, Bapak Ibu kalau di luar Jawa 10.000 itu kecil. Coba ya saya bilang, di sana berapa Pak produksi per hektar? Paling 3-4 ton kan? Oh sudah pupuk full berarti ya. Nah, kimia full. Tidak masalah, dengan cara ini pun kita target sama. Sama-sama 8 ton lah. Tapi biayanya separuh. Nah ini yang harus kita kejar Bapak Ibu. Mudah atau susah?
dengarkannya mudah Pak. Satu lagi dari sini. Oke, satu lagi. Oke. Mikrofon. Saya santai Bapak Ibu ya, saya tidak menggebu-gebu, saya santai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Saya sering belum. Nama saya Agung Pak dari Lampung. Alhamdulillah. Saya tuh sering ketemu obat-obatan di YouTube itu kalau ada obat yang bisa membuat tanaman tuh berbuah sepanjang tahun, tanaman buah-buahan gitu Pak. Itu benar adanya atau tidak? Kemudian kalau memang iya caranya BSN itu seperti apa Pak? Baik. Ya, kemudian tadi Bapak tadi kan mau cari bibit cabai Jawa. Kebetulan saya juga punya kebun cabai Jawa. Oke, ini Pak sudah Pak, saling berhubungan nanti Pak. Ya, nanti Bapak kirim aja alamat, nanti saya kirim gratis nanti. Oh. Terus buat bapak-bapak sekalian juga yang mau budidaya cabai Jawa, kirim aja alamatnya, nanti saya kirimkan. Itu nanti kan caranya nanti saya ajarkan. Gimana nanti kalau di sini kan kelamaan dia Pak. Iya, menghabiskan waktu ya. Kalau bapak-bapak juga suka sama durian, kami juga punya beberapa pohon durian, nanti ke rumah aja kita makan durian bareng-bareng. Alhamdulillah. Gitu ya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Alhamdulillah. Inilah fungsinya komunitas Bapak Ibu. Cabai Jawa itu kayak suruh itu loh Bapak Ibu, tahu suruh toh? Jadi seandainya masnya kirim 1 meter aja sudah jadi, anggap aja jadi 5 lah sampai 10, 5 lah bisa. Nah, nanti begini Bapak Ibu, kalau seandainya kepengen buah sepanjang tahun, Bapak Ibu pernah enggak pohon mangganya dikontrak orang? Pohon mangga dikontrak orang ada enggak? Setelah dikontrak buah banyak atau tidak? Setelah buah banyak apakah berbuah lagi atau tidak? Berapa tahun? 3 tahunan. Coba ya saya tunjukkan. Tanaman itu tolong jangan diperkosa. Kasihan. Satu pohon mangga itu dirawat atau tidak? Biasanya. Kan hidup terserah mati terserah kan? Ketika dia sudah pohonnya besar kan kita tidak mungkin memupuk dia. Kemudian disewa sama orang. Ya, setelah disewa ini dipaksa pohon ini tidak pernah berbuah, langsung berbuah full. Betul atau tidak kira-kira? Nah, ketika dibuah full, dia itu sambil menangis. Karena dia dalam ketakutan dan dalam tekanan ini buah ini. Terpaksa. Dikasih pupuk sih sedikit untuk memacu. Untuk membuat besar. Hasilnya apa? Setelah panen, dia ngambek 3 tahun tidak akan buah. Ngambek atau kenapa kira-kira? Kehabisan makanan. Jadi makanan 3 tahun ini dia dikuras. Dan yang hebatnya penyewa itu satu. Setelah dikontrak, dia langsung tinggal. Tidak berani kontrak tahun depan. Sudah tahu tidak akan buah. Diapakan juga tidak akan buah. Dia pindah ke daerah lain. 3 tahun dia balik ke situ lagi. Terus sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu punya pohon untuk apa kalau begitu? Nah, tolong ayo tobat sama-sama. Bapak Ibu saya minta maaf. Tanaman ini harus kita sayangi. Kalau Bapak Ibu lebih dalam belajar pertanian, tanaman itu ciptaan siapa Bapak Ibu? Allah sendiri. Kalau kita tidak ngerawat dia, lebih baik jangan tanam dia. Terus yang kedua, supaya dia berbuah alami, berarti makanannya harus cukup atau tidak? Makanan itu Bapak Ibu mau tidak makan seminggu sekali? Sama-sama 1 bakul lah, tak kasih 1 bakul yang jatah untuk 1 minggu itu makannya seminggu sekali aja. Bisa? Tidak bisa. Tanaman juga sama tidak kira-kira?
Jadi saya minta maaf Bapak Ibu. Tanaman, ternak, itu tanggung jawab kita. Tolong kasih makannya pada waktunya dia butuh makan. Minimal berapa? Setiap bulan 1 kali. Saya kasih tunjuk. Maksudnya selain cabai Jawa, tanam apa lagi? Lada hitam. Boleh nih. Nanti nge-link di grup ya. Nanti ketika ada data untuk verifikasi, kan ada tim nanti ya, ceritakan apa yang dikerjakan. Kita akan bantu untuk ekspornya. Karena cabai Jawa, lada hitam, kemukus, kapulaga, itu juga semua tanaman-tanaman ekspor. Nah, saya tunjukkan sekarang. Bapak Ibu, untuk menjadi miliarder, itu tidak harus dari ayam, tidak harus dari sayur. Sayur itu penghasilan harian. Seandainya bidang kita adalah tanaman horti, ini pun sama saja. Karena cabai Jawa, saya hitungkan cabai Jawa. 1 hektar, kalau untuk khusus cabai Jawa, itu bisa 2 kali 2. Atau 2 kali 1,5. Berarti 1 hektar populasinya berapa? 2.500 rumpun. 1 rumpun setiap bulan itu bisa panen 100 gram. 1 rumpun. Bisa Mas? Bisa. Dan gampang. Betul ya? 100 gram kalau kali 2.500 ketemu berapa? Dibagi 1 kan, betul ya? 250 kilo. Harganya cabai Jawa hari ini berapa Mas? 60.000. Ketemu berapa ini Bapak Ibu? Betul, 15 apa ini? 15 juta, betul enggak? Ya betul, 15 juta ya. 60.000 kali 250 ketemu berapa? 16 juta atau 150 juta? 16 juta ya. 15 juta ya, oke. Punya 1 hektar pun Bapak Ibu sudah punya penghasilan 15 juta. Asalkan tekun per bulan. Pekerjaannya gimana kira-kira cabai Jawa itu? Setiap hari panen. Karena luas kan. Jadi kalau ditanya pekerjaannya apa? Panen. Kelebihan yang kedua apa? Tanamnya sekali, panennya sepanjang waktu. Terus yang berikutnya lagi, cabai Jawa itu ada bunganya enggak ya? Ada. Betul ada enggak? Langsung buah atau ada dulu bunga kecil-kecil dulu gitu? Ada tangkai kayak lidi gitu ya. Dan percayalah Bapak itu sebenarnya bunganya dia. Ada enggak ya lebah datang ke situ juga Mas? Ada. Sekarang saya kasih tahu bisnis yang sebenarnya di balik cabai Jawa. Kalau mau buat madu yang vitalitas strong. Kalau sudah punya tanamannya cabai Jawa, berarti kita beri namanya. Tolong supaya lebahnya tidak kecampur madunya, dipagari. Pakai para insect net. Ini kalau Bapak Ibu kepengen jual madu yang harga 1 juta. Jangan jual madu yang cuma harga 70.000 sampai 100.000. Jualah madu yang harga 1 juta. Sedikit atau banyak kira-kira madunya? Sedikit. Tapi lebahnya namanya madu cabai Jawa. Spesifik enggak? Spesifik. Obat terbaik itu ada di dalam madu. Yang membuat madu itu tidak laku jadi obat karena madunya palsu.
Kalau madu yang asli Pak, piring pecah soalnya. Betul kan Bapak Ibu ya? Nah, kalau buat madu yang asli, madunya cabai Jawa. Terus yang kedua, Mas, video. Sekarang sudah zamannya sosmed. Upload. Madunya pasti rasanya apa? Rasanya pasti panas. Cabai Jawa itu Bapak Ibu untuk strong, untuk stamina pria. Luar biasa, tapi bukan cabai Jawanya. Cabai Jawanya efeknya cuma sekian %. Tapi kalau bunganya menakutkan. Apalagi kalau ditambah dengan kaliandra. Kaliandra jadi apanya Bapak Ibu? Bukan rambatannya. Bunganya lebih banyak mana? Cabai Jawa atau kaliandranya? Kaliandranya. Cabai Jawa mungkin cuma 10%, ini 90%. Kaliandra rasanya pahit, ini rasanya panas. Jadi panas dan pahit. Bisa ngobati diabetes. Besok Bapak Ibu ya, kalau sudah pintar semua. Seandainya tanam kunyit di bawah pohon jati. Kunyit ada bunganya tidak? Empon-empon itu ada bunganya tidak? Nanti kasih spesifik madu. Tapi supaya madunya murni, tolong dipager. Dikasih paranet. Loh Pak, paranetnya mahal, bisa 30 juta. Hasil madunya lebih dari itu. Madu itu enaknya satu loh Bapak Ibu. Panennya tiap 2 minggu. Madu itu tiap 2 minggu sekali panen. Terus yang kedua, loh Pak, bunganya kan tidak selalu ada. Karena tanamannya tidak selalu ada. Kalau tanamannya banyak dan selalu ada, ya disiram. Terus supaya buahnya terus-menerus tidak berhenti, diberi makanan. Makanannya berarti pupuk apa? Horti. Bapak Ibu boleh buahkan tanaman sepanjang tahun, asalkan makanannya cukup. Yang merangsang untuk terjadinya buah dan pembungaan itu apa Bapak Ibu? KCL. Berarti KCL-nya disemprot terus enggak? Wajib. Kasih makanan di bawah, semprot atasnya. Kasih makanan di bawah, semprot atasnya. Insya Allah enggak akan berhenti. Terus yang kedua, beberapa pohon yang memang musiman, kayak durian, kayak rambutan, manggis, mangga. Supaya mereka bisa berbuah itu kita buat stres. Kapan sih tanaman itu berbuah? Setelah musim kemarau, betul atau tidak? Kenapa setelah musim kemarau rata-rata tanaman itu berbuah dan berbunga? Begini loh, tanaman itu Bapak Ibu takut mati tanpa keturunan. Saya ulangi ya. Soalnya hukumnya tanaman itu berkembang biak. Setuju atau tidak? Setelah musim kemarau, dia kan merana, betul atau tidak? Dia takut, kalau habis ini sebelum saya mati, saya harus karena itu begitu musim kemarau sudah habis, masuk musim penghujan, dia langsung berbuah. Takut dia mati, tidak punya keturunan. Nah, setelah dia berbuah, baru dia bahagia, oh ternyata hidupku belum mati. Tidak mau buah lagi, kan gitu kan? Nah, supaya dia terus berbuah gimana caranya? Dibuat stres. Caranya buat stres gimana? Seandainya satu blok nih, kita punya 4 blok di sini. 3 blok deh. Kita mau buahkan kapan? Kan yang membuat buah itu setelah melewati musim kemarau itu ada air atau tidak? Supaya tidak ada air, seluruh lahan ini tutupi dengan terpal bawahnya. Jadi tanamannya kekurangan air tidak? Kekurangan. Besok ketika ini sudah selesai panen, ini dibuka 2-3 bulan. Buka terpalnya, siram air. Apa yang terjadi? Langsung buah.
Jadi kalau seandainya kita 3 tempat gantian, yang satu sesuai musim, yang 2 kita tentukan musimnya. Mudah atau susah kalau begini? Dan inilah caranya. Yang kedua dilakukan pruning, pemangkasan. Bapak Ibu percayalah, pemangkasan terbagus, pruning terbagus itu dilakukan oleh namanya ulat. Tolong besok pelihara ulat ya. Bapak Ibu akan tahu ketika sudah masuk di tanaman horti. Bapak Ibu seandainya punya apokat nih, mau pruning sehebat ulat tidak bisa. Pernah tahu ulatnya jati? Mau pruning seperti ulat itu bisa enggak? Yang dirusak bukan cabangnya loh, daunnya saja. Coba guntingi itu daun Bapak Ibu, stres enggak? Karena itu kalau ada orang ulat itu betul-betul menjadi hama yang menakutkan, salah. Ulat itu diciptakan dengan tujuan. Bapak Ibu tahu enggak kalau untuk tanaman horti, kalau ada ulatnya, ulatnya buang kotoran enggak? Ini pohon, dimakan ulat. Ulatnya kotorannya jatuh ke sini. Kotorannya warnanya apa? Sesuai dengan daunnya. Betul enggak? Bapak Ibu tahu enggak kotorannya itu apa? Itu enzim. Makanya jangan kita menghakimi ciptaannya Allah Bapak Ibu. Ilmu kita belum sampai. Jangan nyalahkan Allah. Paham maksud saya? Jadi saya gara-gara saya bangun ini Bapak Ibu, saya baru tersadarkan. Saya jengkel dengan apokat saya yang dimakan ulat. Kenapa? Kena ke tangan saya gatal. Saya ini alergi gatal Bapak Ibu. Kena sensitif gitu pasti gatal. Nah, tetapi ketika saya perhatikan setelah dimakan ulat langsung panen, langsung buah. Paham maksud saya? Sekarang yang saya tunggu satu, kapan ulatnya datang lagi? Makanya di sana beberapa sudah ada yang mulai jadi kepompong, Bapak Ibu. Sebentar lagi jadi kupu-kupu. Setelah itu habis ini dimakan ulat semuanya. Dan percayalah, itulah kebahagiaan kita. Dan yang pupuk terbagus untuk ini, itu adalah dari ulat tadi. Bahagia enggak kalau begini? Oke. Sudah hampir ini kita istirahat dulu ya Bapak Ibu ya. Silakan coffee break dulu. Terima kasih banyak.